Contoh kecil, bapak kalau istrinya masak keasinan, bapak pilih jujur apa pilih bijak? Kalau pilih jujur pasti ribut. Goblok lu, masak keasinan, pasti ribut. Ayo pilih jujur apa pilih bijak? Mesti bijak tuh. Oh, soal keasinan sih bagus, sedikit kita cobain udah berasa, jadi hemat. Itu sebabnya Quran bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Taruh ini telur di pinggir meja, nak. Anak yang jujur taruh di pinggir meja. Anak yang ihsan ketengahan dikit, bijak tuh, ketengahan dikit, nanti jatuh kalau di pinggir. Dan itu bukan pelanggaran. Contoh lagi, Bu, suami nyupir taksi, pulang kerja capek, panggil anaknya, nah tolong badan bapak diinjekin. Kata anaknya, nggak mau pak, itu kurang ajar. Nah coba lihat di sini, konteksnya kan beda ini. Ini permintaan sang bapak, tolong mak, bapak diinjekin badannya pegel. Bapaknya yang minta. Kalau nggak diminta baru kurang ajar. Datang-datang bapaknya diinjekin gitu. Tapi long bapaknya yang minta. Baik, ya. Jadi yang ketiga, bohong yang boleh itu apa? Bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Itu boleh. Pak, rumah Pak Zainuddin di mana? Kenapa, Pak? Mau tak bunuh dia. Oh, udah pindah, Mas. Pindah. Kemana? Nggak tahu saya. Ujung Berung, ujungnya lagi sana. Udah pindah. Kita tahu persis, tapi kita bilang nggak tahu untuk menyelamatkan nyawa orang yang jelas tidak bersalah. Itu boleh. Nah, sekarang soal su'uzon, buruk sangka. Quran pesan, jangan kamu berburuk sangka, karena buruk sangka itu sebagian daripada dosa. Jadi belum apa-apa, kalau sudah kita mulai dengan buruk sangka, itu sudah dosa. A priori namanya. Inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari buruk sangka adalah dosa. Bersu'uzon, jelek sangka kepada orang lain. Bukankah kita ini harus diajarkan husnuzon kepada kenyataan yang menurut kita pahit sekalipun? Contoh, Bu, maaf Pak, kalau Bapak kan tenang, CS. Nih reseh nih ini. Kita meleng jadi ngobrol nih kerjaannya nih. Bu, satu hari seorang petani kerja di ladang. Selesai kerja, istirahat, dia tidur di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ada pohon semangka. Ini petani sambil tidur berpikiran, Tuhan kok nggak adil ya. Masa beringin pohonnya gede, buahnya kecil. Semangka pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan nggak adil nih. Bukan arsitek ulung Tuhan ini. Terbalik nih urusan. Mestinya beringin pohonnya gede, buahnya segede semangka. Semangka pohonnya kecil, buahnya sekecil buah beringin. Nggak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan nggak adil, jatuh sebutir buah beringin pas nimpa hidungnya. Dia kaget. Astagfirullahaladzim, kalau begitu Allah benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede semangka, remek masih. Why? Kenapa kita harus buruk sangka sih? Kenapa kita nggak membanyakan baik sangka saja? Bahkan Allah pun kita protes. Gua kan sujudnya rajin, ngapa rezeki syarat amat sih? Kenapa sih? Ayo jujur, dalam hidup kita sering kayak petani tadi itu. Tuhan pun kita protes. Kita tidak bisa berhusnuzan, berbaik sangka. Jangankan kepada orang, kepada Allah pun kadang kita berburuk sangka. Padahal selalu ada kebaikan dari setiap yang kita saksikan ini. Perbanyaklah husnuzan, baik sangka, supaya hidup nggak capek. Bu, banyak-banyak baik sangka supaya hidup nggak capek. Kalau kita buruk sangka, hidup tuh capek Pak, capek ngelayanin orang yang nggak pukul lagu.
Hei. Aduh, speechless nih ngomong. Tomak dari bahasa Arab to mim ain, tomak diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi tamak, serakah, rakus. Kalau dalam dunia sio itu simbolnya monyet. Monyet, coba lihat monyet, kasih pisang makan, penuh mulutnya, lemparin lagi, kakinya megang, kasih lagi, tangannya nyepel, mulut penuh, tangan megang, kaki megang, temennya sebelah dikasih, masih dirampas juga. Monyet itu yang bikin menghambat pemerataan pembangunan di Indonesia kan, monyet-monyet serakah ini. Nah, puasa ini mengantisipasi sifat tomak itu dengan warok dan kona'ah, merasa cukup. Coba ini kalau gini hari ini, apalagi 5:30 sebentar lagi nanti, kayaknya apa aja mau kita makan, kayaknya kalau boleh orang lain jangan kebagian, semua saja buat saya. Tapi nanti kena seteguk air sepotong roti, selesai itu. Orang kaya orang yang hidupnya cukup, orang miskin orang yang selalu merasa kurang. Itu tasawuf. Orang kaya orang yang hidupnya cukup, orang miskin orang yang selalu merasa kurang. Maka sifat-sifat tomak tadi sudah digambarkan dengan hurufnya, Ustaz. Huruf to, mim, ain. Coba lihat, to tengahnya bolong, mim tengahnya bolong. Huruf ain kalau berdiri sendiri, mulutnya nganga, perutnya gede. Oh, jadi orang tamak mulutnya nganga, perutnya gede, bolong, diisi seapapun nggak akan pernah cukup. Bu, itu yang Nabi isyaratkan, lau anna libni adam wadiyani min dhahabin labtagha lahu masalisan. Kalau manusia diberikan 2 ladang emas puas? Tidak, mereka akan cari ladang emas ketiga. Tidak akan penuh mulut manusia kalau belum dijejali dengan tanah di balik papan. Di balik papan itu, papan di baliknya, itu namanya balik papan. Itu sudah dijejali tanah baru tenang hidupnya. Dalam konteks dengan puasa, saya memang pernah bilang, dunia pendidikan bilang pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audio visual. Saya kira itu arahnya. Ngajar anak berenang, bawa ke kolam. Ngajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Ngajar orang cinta fakir miskin, rasain lapar. Nggak bisa kan ngajar orang berenang di teori doang, ke kolam nggak pernah, teori hafal, sekali terjun gaya batu, nggak nimbul lagi. Nah, yang saya maksud audio visual dalam konteks puasa tadi. Oh, ya. Yang terakhir ya? Ibu apa tadi ya? Ya. Bagaimana kiat agar bisa di bulan lidah, Ramadan? kiat menjaga lidah. Ya, sepanjang Ramadan banyak zikir, banyak baca Quran. Kalau diajak ngomongin orang, maaf lidah saya lagi puasa, maaf kuping saya lagi puasa, maaf mata saya lagi puasa. Bu, habis maghrib aja kalau ngomongin orang, umpamanya. Tapi ya terlalu, wong siang ditahan kok malah begitu ada peluang. Saya mau bilang gini sebenarnya, kemampuan mengendalikan diri bukan pada waktu siang, Pak. Kenapa? Situasi dan kondisinya tidak menunjang puasa. Tapi begitu maghrib segalanya boleh, situasi dan kondisi memungkinkan, di situ kelihatan pengendalian diri itu. Apa terjadi pembalasan dendam? Mumpung boleh semua sikat. Yang saya maksud tadi, kalau mau bohong bukan berarti habis maghrib boleh bohong, bukan. Justru di situ peluang. Kalau sanggup tidak bohong juga, itu dahsyat. Itu dahsyat. Jelas, Bu? Ya, jangan pikir saya ngeri sugesti untuk bohong, tidak. Justru pengendalian diri sesudah maghrib pada saat situasi dan kondisinya mengizinkan. News, berita masih lebih tinggi sedikit dari infotainment. Berita, rakyat kita masih suka berita ternyata. Tapi bahwa ranking kedua diduduki oleh entertainment, ini juga menimbulkan keprihatinan. Barangkali secara ekonomis, karena entertain biasanya
production cost-nya itu murah, ratingnya tinggi. Secara ekonomis ini menguntungkan. Lalu masyarakat kita memang senang dengan berita-berita tentang public figure, tentang selebritis. Setiap hari, pagi, siang, sore, tengah malam dijadikan idola, dipuja, untuk kemudian juga dicela sekaligus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, gejala ini di tengah kita masyarakat makin mengalami krisis figur, harus kita selamatkan. Harus kita berikan filter masyarakat kita ini, mana yang harus diidolakan, mana yang sekedar cukup dikagumi, diketahui, dikenal, selesai. Tapi anak-anak kita kan nggak ada filter, semua dicontoh. Karena orang senang biasanya nyontoh. Mau pantas mau enggak itu nomor 86 deh. Yang penting nyontoh dulu. Sampai di kampung saya anak-anak muda celananya pakai paku semua itu, pakai rantai, padahal nggak kemana-mana, nggak show dia. Tapi memang orang cinta itu nyontoh. Nah, dalam kaitannya dengan gosip tadi, dengan berita-berita yang tidak benar tadi, inilah yang harus kita jadikan sebagai filter di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita dibentuk oleh entertain. Sekali lagi, kita percaya bahwa entertain ini memang membuka banyak lapangan kerja, tapi jangan sampai masyarakat kita dibentuk oleh yang namanya entertain ini, karena begitu intensifnya penayangannya sampai kadang-kadang setiap hari tidak ada hari tanpa diisi dengan hal-hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf macetnya jalan, tetapi kan terlambat lebih baik daripada nggak datang sama sekali. Itu dalilnya orang yang terlambat. Terima kasih Ustadz kita tadi yang sudah mengisi waktu dan memberikan arahan yang sangat baik buat kita semua dalam pembicaraan mengenai puasa dan membangun gaya hidup. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Sehingga ibadah itu ada asarnya, ada pengaruhnya. Tidak hanya hal bersifat temporer, tapi membangun kepribadian. Kalau Ramadan pakai jilbab, selesai Ramadan selesai jilbabnya, itu musiman. Itu belum membentuk kepribadian. Yang dimaksud membentuk kepribadian itu melekat dalam dirinya apa yang dilaksanakan sebagai hasil dari pelaksanaan ibadah puasa. Kalau sekedar trendy-trendian, sekedar musim-musiman, itu belum merupakan kepribadian. Gaya hidup bagaimana yang dibentuk oleh ibadah puasa? Pertama, gaya hidup sederhana. Ya Bu? Apa? Gaya hidup sederhana. Coba, ini kalau sudah mau maghrib ini, 5:30, kayaknya semua saja kepengen kita makan. Kayaknya kalau boleh orang lain jangan kebagian. Padahal nanti kena seteguk air, sepotong roti, sebutir kurma, sudah kenyang rasanya itu. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Allah disebut maha kaya karena Allah nggak perlu apa-apa. Kita sering miskin karena keperluan kita terlalu banyak. Puasa menjadi rem ke arah itu. Dengan sifat yang disebut qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaya hidup sederhana ini sangat diperlukan di tengah kita sebagai bangsa sedang mengejar segala ketinggalan-ketinggalan kita,
melakukan kerja keras, membangun hari esok yang lebih baik. Di tengah-tengah kita berada pada suatu krisis yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global. Karena itu, sikap hidup sederhana sesungguhnya sebuah langkah untuk memperaih kebahagiaan. Yang kedua, puasa ini membangun gaya hidup yang wara, terpelihara. Jangankan dari yang haram, bahkan dari yang syubhat sekalipun. Karena yang kita makan, yang kita minum sesungguhnya akan melahirkan energi yang menggerakkan sel-sel pembuluh saraf kita. Orang yang melulu memakan makanan haram biasanya akan cenderung berpikir kepada yang haram juga. Dengan gaya Ramadan mah, rezeki itu yang penting halal. Ya Bu ya, biar banyak, kalau halal enak. Yang halal itu yang membawa berkah, dan berkah itu penting dalam hidup ini. Sebab betapapun juga kekuatan materi, tanpa yang namanya berkah sulit mencapai kebahagiaan. Hadirin Bapak Ibu dan segenap pemirsa TV One yang saya cintai, kita kembali bicara soal puasa membentuk gaya hidup sederhana, wara, dan yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Tempo hari saya bilang penyakit bangsa kita yang agak kronis sekarang ini kan tiga. Kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumber penyakitnya kuman, kurang iman. Ini nggak ada rujukannya, ini namanya ilmu utak-atik, Pak. Ayo kita dekati. Penyakit pertama kudis. Kita ini bangsa yang rendah disiplinnya di semua bidang. Di semua bidang. Di bidang ekonomi kita ini sudah jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma mendidik kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Nggak ada seruan bikinlah, tanamlah, bikinlah. Yang ada belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Puasa baru 3 hari sudah iklan lebaran, itu gimana otak kita? Puasa baru 3 hari sudah beli segala macam buat kebutuhan lebaran. Mau dididik apa rakyat kita ini? Padahal sebagai bangsa kita raih kemerdekaan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Mestinya kita bangsa yang produktif. Tapi kita sekarang konsumtif dan instan. Gaya hidup kita konsumtif dan instan. Tahu instan? Ogah keringetan. Segalanya mau cepat, mau cepat, mau cepat. Mau sukses tapi nggak mau proses. Kudis. Itu tol tadi macet bukan hanya karena kendaraan terlalu banyak, tapi kadang faktor seenaknya di jalan itu loh. Udah mobil tua, yang nyopir tua di kanan terus. Capek yang belakang itu. Kudis. Biar Ramadan kelihatannya gaya santai, tapi jangan seenaknya. Ada nuansa menggunakan waktu yang efektif. Ngabuburit, tapi ya diisi dengan yasinan. Jangan lalu kelayaban di mall, lalu berpotensi mengurangi nilai pahala. Itu saya kira. Berpotensi mengurangi nilai pahala. Karena apa? Agak sulit jaga mata. Yang nggak boleh itu kan ngeliatin itu. Kalau kelihatan, itu rezeki. Al-ula laka wa thaniyatu alaika. Yang pertama rezeki, yang kedua dosa, ulangannya itu. Nah, saya balik kepada soal kudis. Gaya hidup kita ini sudah instan. Saya bilang korupsi agak sulit diberantas
kalau petinggi-petinggi kita disiplinnya takut atasan, bukan takut Tuhan. Penjilat, jual muka, setor wajah, kan itu yang musim sekarang. Sama seperti anak muda tengah malam naik motor ngebut, perapatan lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Berit, iya pak. Minggir, siapa? SIM, ada pak. STNK, ada pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada bapak. Kan begitu disiplin kita sekarang tuh. Itu kan disiplin takut atasan, bukan takut Tuhan. Nah, puasa ini menanamkan rasa disiplin otonom yang tumbuh dari dalam. Yang kedua, penyakit kita kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya, sering amburadul birokrasinya. Kita bisa membangun masjid, tapi memanage masjid kita kalah. Kita bisa bangun sekolah, tapi bersaing kita kalah. Yang terakhir tadi apa? Kutil, kurang teliti. Ini masyarakat kita sekarang masyarakat cepat heran, gampang kagum. Ada nabi baru, ada aja yang ikut. Ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Masyarakatnya lagi kutil, kurang teliti. Masyarakat mall, coba lihat nih ibu-ibu, kalau ada mall baru, rame-rame dia pergi. Sebelah sana buka, rame-rame ke sana. Enggak belanja, numpang heran doang. Ayo ngaku lu, ngaku. Numpang heran. Masyarakat kutil. Nah, puasa melatih kita untuk bersikap hati-hati. Ada orang yang tidak suka digosipkan, itu sehat. Ada orang yang sangat suka digosipkan, itu sakit. Itu sakit. Oleh karena itu, mumpung suasananya suasana Ramadan, mari kita kembangkan sikap menjaga lidah. Saya kembali ke awal, kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Terluka karena pedang 2-3 bulan boleh sembuh, terluka karena lidah seumur hidup orang akan tetap sakit. Karena itu seseorang akan selamat kalau ia pandai menjaga lidahnya. Ini dulu karena keterbatasan waktu. Insya Allah kesempatan lain kita jumpa lagi. Kita akhiri dengan sama-sama menyampaikan istighfar kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal